nama Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan dari hukum menuju janji. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Roma 8 ayat 1-6 dan pembacaan Alkitab kita dalam Kejadian pasal 10 sampai pasal 12 dan kitab Roma dalam pasal yang keempat. Dalam perenungan hari ini ada ayat emas yang diambil dari ayat 10. Saya akan bacakannya, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Pada topik pembelajaran hari ini, pembaca akan diajak untuk merenungkan salah satu inti ajaran penulis, yakni hidup dalam Kristus. Konten teks berikut akan mengarahkan pemahaman yang begitu kontras dengan hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Pada pokok renungan berikut akan menyampaikan beberapa pokok penting. Yang pertama, tidak ada penghukuman bagi orang yang telah berada dalam Kristus dalam ayat yang ke-1. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka dosa tersebut telah menguasai manusia. Sistem kehidupan manusia telah dililit oleh dosa. Manusia tidak dapat membebaskan dirinya dari hukuman karena akibat dosa yang telah diperbuat. Manusia telah diperbudak oleh dosa. Manusia berdosa tidak dapat menepis dosa dari dalam dirinya. Manusia tidak dapat melepaskan dosa dari dalam hidupnya. Manusia tidak dapat menanggalkan dosa dari dalam kehidupannya. Dalam keberdosaan, manusia sama seperti kain kotor. Bacanya, kain yang telah digunakan untuk membersihkan haid perempuan. Upaya apapun yang dilakukan manusia tidak akan dapat membuang dosa dari dalam kehidupannya. Sejak manusia berdosa, Allah telah mengorbankan hewan untuk mengambil kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia. Imam-imam telah mempersembahkan berbagai jenis hewan untuk menjadi korban untuk penghapusan dosa manusia. Tetapi apa yang mereka lakukan ini hanya sebagai gambaran pengorbanan Yesus Kristus yang akan datang. Ia datang ke dunia karena orang-orang yang akan diselamatkannya berada dalam dunia. Ia menjelma menjadi manusia karena yang akan diselamatkan adalah manusia berdosa. Manusia akan hancur lebur jika Allah datang secara langsung ke dunia ini dengan segala kemahaannya. Ia harus menyamakan dirinya dengan manusia yang akan diselamatkan. Itulah hukum yang tidak dapat dibantah oleh siapapun dalam melakukan tindak proses penyelamatan manusia. Demikianlah manusia berdosa akan memperoleh keselamatan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus yang memerdekakan orang-orang percaya untuk memperoleh kemerdekaan dari perbudakan dosa dalam ayat 2-4. Kuasa dosa yang mengikat manusia dalam kegelapan. Dosa yang menyebabkan manusia mengalami kematian kehidupan rohania. Sama seperti manusia ketika dalam proses penciptaan hanyalah seonggok debu tanah yang tidak berarti, yang menyebabkan debu tanah itu menjadi sesuatu yang bermakna atau berharga dan atau mulia di pemandangan Allah. Hal itu terjadi hanya karena hembusan rohnya. Hembusan roh inilah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang hidup. Hidup jadi berarti hanya karena kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, hidup manusia tidak akan pernah sampai pada posisi berharga di pemandangan Tuhan. Roh Kudus tidak hanya sekedar mengampuni orang-orang berdosa, tetapi lebih dari itu,
yakni membebaskan manusia dari belenggu kuasa dosa. Manusia berdosa tidak akan memiliki kemungkinan untuk diselamatkan, kecuali oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Karena untuk membalikan arah perjalanan hidup seseorang dari jalan kuasa dosa ke jalan hidup yang kekal hanyalah karena jamahan Roh Kudus. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang perlu menyampaikan berita keselamatan bagi setiap orang, karena siapapun tidak mengetahui siapa-siapa yang akan diselamatkan oleh karena kasih dan anugerahnya. Lalu yang ketiga, manusia yang hidup di dalam daging akan memikirkan daging, tetapi orang-orang yang hidup karena roh akan memikirkan roh, dalam ayat yang kelima. Salah satu cara untuk mewujudkan sesuatu ialah dengan cara memikirkannya atau merenungkannya. Terlebih dahulu, disinilah salah satu kekuatan berpikir. Jika terdapat orang yang memikirkan kedagingan terus-menerus, pikirannya akan membuka jalan untuk melakukan hal-hal yang berpadanan dengan kedagingan, yakni hal-hal yang buruk. Sebaliknya, seseorang yang memikirkan buah-buah roh terus-menerus seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22-23 akan membentuk kepribadian kita untuk serupa dengan Kristus. Upaya yang dilakukan oleh setiap orang untuk mencapai target kehidupan yang telah ditetapkan hendaknya tidak lupa bahwa yang lebih penting dari segalanya ialah proses menjadi serupa dengan gambarnya. Segala sesuatu yang telah ditargetkan untuk dicapai pada suatu saat nanti akan menjadi sia-sia jika orang-orang percaya tidak mengarahkan tujuan hidupnya pada arah menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Lalu yang keempat, keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera, dalam ayat yang ke-6. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, istilah daging dan tubuh memiliki maksud yang berbeda. Perbedaan tersebut juga tampak dalam konten pengakuan iman rasuli yang akan dibangkitkan nanti setelah kematian adalah tubuh, bukan daging. Kedagingan dari kata daging mengarahkan pada perseteruan dengan kehendak Allah, sementara tubuh hampir tidak pernah mengarah pada ketubuhan. Keinginan daging akan bermuara pada kematian atau maut. Sementara roh Allah sejak pada awalnya manusia diciptakan untuk menghidupkan manusia. Tanpa hembusan roh Allah, debu tanah akan tetap menjadi onggokan yang tidak berarti. Manusia menjadi makhluk yang hidup, bergerak, berpikir, dan mencipta hanya karena roh Allah sendiri. Saat roh meninggalkan manusia adalah pertanda awal akan terjadinya kejahatan di bumi. Hal tersebut telah terjadi pada manusia zaman Nuh dalam Kejadian 6 ayat 3. Saat roh Allah meninggalkan Saul, keseimbangan jiwanya menjadi terganggu dalam 1 Samuel 16 ayat 14. Ia sering diganggu roh jahat, jadi roh Allah dalam kehidupan manusia adalah untuk menghidupkan, menguatkan, dan memberi damai sejahtera, sukacita, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini ya Bapa. Kami tahu janji-janji-Mu itu ialah iya dan amin ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu selalu. Biarlah jalan kami hidup melalui jalan-jalan-Mu ya Bapa. Pimpin langkah kami, pimpin hidup kami ya Bapa. Kami mau hidup di dalam Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu hari ini hingga sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.